Halo adik-adik kami sekalian, jumpa lagi dengan Kakak Yuli yang akan mendampingi adik-adik semua dalam ibadah sekami online. Bagaimana kabarnya di rumah? Apakah semuanya sehat-sehat? Tetap rajin di rumah membantu orang tua, rajin belajar, dan apakah semuanya masih masih tetap semangat, masih penuh pengharapan dalam Tuhan, bahwa nanti semoga kita selalu berdoa di rumah bahwa semoga corona ini cepat berlalu supaya kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman atau saudara-saudara sekalian ya di luar. Hari ini Kakak Yuli banyak sekali dibantu oleh adik-adik sekami, baik itu dari pendampingan Rukun Santo Stefanus sendiri, ada juga dari Rukun Santa Monica, terus ada juga loh adik-adik dari paroki lain yang akan membantu dalam berdoa, ada juga dari adik Keisha yang akan membawakan bacaan kitab suci hari ini. Mereka itu dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang. Nah, karena ini YouTube-nya tentu kan anak misioner ya. Jadi semua anak-anak boleh kok tampil mendampingi Kakak Yuli supaya kita semua selalu saling menguatkan dan saling mendukung satu sama lain. Ya, nanti selain doa, lagu-lagu dan bacaan kitab suci, ada juga kisah inspiratif ya terkait dengan bacaan hari ini, yaitu tentang hidup kekal. Oke, sebelum kita mulai, kita menyanyi dulu ya lagu pembukaan. Silahkan diikuti. Cari-cari langkah rindu yang pasti hidupku, suatu saat Yesus panggilku jadi pekerjamu, jadi saksi baginya. Nah, tadi kita sudah menyanyi. Sekarang mari kita persiapkan diri, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau selalu mengajarkan kami tentang cinta kasih, tentang saling menghormati di dalam keluarga maupun di dalam pertemanan kami dengan teman-teman atau saudara-saudara seiman maupun yang beda iman dengan kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu yang nanti kami dengarkan bisa tertanam dengan baik di dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dulu ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sekarang kita mau mendengarkan bacaan. Disimak ya, dari adik Keisha dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang. Silahkan adik Kei. Hai teman-teman, terima kasih kepada Kak Yuli yang telah memberikan kesempatan kepada Kei untuk membaca kitab suci. Oke, Kei langsung baca. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menghadap ke langit lalu berkata, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau telah berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Oke. Kita kilas balik ke belakang. Bacaan kita kemarin itu tentang apa saja coba? Tentang rumah Bapa. Terus tentang bagaimana untuk sampai ke rumah Bapa. Nah, bacaan kali ini tentang hidup kekal. Apa sih itu hidup kekal? Hidup kekal itu adalah kita tidak meninggal atau tidak mati-mati lagi, tapi hidup kekal selama-lamanya. Nah, hidup kekal itu didapat setelah kita mengalami kematian atau meninggalkan dunia. Nah, kan dulu biasa kita dengar ya, ada surga, ada neraka. Tapi kita di Katolik ada namanya api penyucian. Api penyucian. Nah, terus jadi kita itu masih tetap, biasakan kita kalau ada orang meninggal kita berdoa 3 hari, 7 hari, 10 hari, 40 sampai berapa hari. Biasakan adik-adik dengarkan. Nah, ada itu di gereja bulan November diperingati sebagai Hari Arwah. Nah, itu kita harus selalu mendoakan orang-orang keluarga yang sudah meninggal supaya mereka di api penyucian nanti bisa masuk ke surga atau ke rumah Bapa. Nah, adik-adik, biasanya nih kalau kita berdoa, biasa kita bilang begini, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang. Nah, itu semua kita panggilan kepada Allah itu biasa kalau di doa aku percaya atau doa tobat, atau kalau doa rosario kita berdoa juga untuk jiwa-jiwa di dalam api penyucian kan. Nah, sebenarnya Allah Maha Rahim itu apa sih? Kakak Yuli mau membahas tentang Allah yang Maha Rahim itu seperti apa pengertiannya. Kok beda-beda ya panggilannya. Nah, nanti kita mendengarkan kisah atau cerita. Terus, nah itu ilustrasinya tentang Allah yang Maha Rahim. Disimak ya. Ada seorang anak laki-laki bernama Andi. Andi itu rajin, anaknya sifatnya itu dia rajin, suka membantu orang tuanya dan pintar di sekolah. Nah, suatu ketika Andi lagi menyapu. Saat dia menyapu, tidak sengaja dia menyenggol bedak mamanya yang ada di atas meja. Prang! Jatuh, pecah. Terus Andi jadi takut. Aduh, nanti mama bilang apa ini?
sudah hancur, padahal ini kan benda kesayangannya mama, nanti hancur. Aduh, mama bagaimana ya? Pasti mama marah sekali. Terus lalu datanglah mamanya. Andi, kenapa bedaknya mama pecah begini? Kamu apakan? Maaf mama, tadi itu bedaknya tidak sengaja Andi senggol karena di atas meja waktu Andi menyapu tersenggol. Andi minta maaf ya mama. Andi akan menyapu, membersihkan. Andi minta maaf. Nah, lalu Andi menyapu, mengambil sapu. Dia mengambil sapu, terus mulai menyapu. Kata mamanya, Andi gimana sih, lain kali jangan ceroboh begitu dong. Kan hancur bedak mama, itu kan bedaknya mama mahal. Jadi sekarang mama pakai apa dong? Itu juga pecahannya, hati-hati kalau kena kaki luka. Iya ma. Nah, itu tadi sedikit cerita. Kira-kira menurut teman-teman, lihat ekspresi mamanya marah, pecah kacanya, pecah bedaknya, tidak bisa cantik lagi. Kira-kira mamanya kasih hukuman tambahan gak sama Andi? Andi sih, makanya pasti nanti dihukum telinganya atau bagaimana. Nah, kira-kira bagaimana? Saat Andi menyapu, membersihkan lantai, ekspresi wajahnya itu sedih dan takut. Terus mama Andi ini juga jadinya merenung. Iya sih, kata mama di dalam hati. Ya sih, memang tadi saya yang salah. Kenapa juga taruh bedaknya di situ? Pecah deh. Tapi anakku ini rajin sekali. Ya sudahlah. Oke Andi, mama bantu ya mengepel. Jadi Andi menyapu, mama mengepel. Ternyata setelah selesai membersihkan, mama memberikan surprise buat Andi. Mama membelikan makanan ayam goreng kesukaannya serta es krim. Jadi setelah mereka bersih-bersih, mereka bercerita, bercengkrama, mereka yuk kita makan bersama. Jadi setelah itu mama dan Andi makan makanan kesukaan Andi bersama es krim. Adik-adik, tadi inti atau pesan dari cerita adalah Andi itu anaknya pintar, rajin, suka membantu orang tua. Nah, dia tadi berbuat salah, tapi dia menyesal, dia memperbaiki kesalahannya yaitu dengan menyapu. Kalau sifat seorang ibu yang tadi dalam cerita adalah mamanya itu penyayang. Dia marah, sempat marah, tapi tidak lantas terus-terusan marah. Terus dia membantu anaknya mengepel. Ada penyesalan juga di dia ya. Terus dia melihat nih, Andi ini ternyata sudah berbuat lebih baik lagi, memperbaiki, menyapu. Maka ibu itu bermurah hati memberikan anaknya es krim dan makanan kesukaannya. Itu intinya tadi ya. Nah, Tuhan pun seperti itu. Allah yang Maha Rahim, Dia mau mengampuni. Kalau kita hari ini berbuat salah, terus kita minta maaf, sorenya kita buat lagi. Hari ini mengaku dosa di gereja, besoknya kita bikin lagi. Tapi Tuhan Maha Rahim, Dia Maha Pengampun. Yang penting kita mau bertobat, memperbaiki. Tidak masalah misalkan skalanya itu 10, kita baru berbuat baiknya, memperbaikinya sampai 3, berhenti lagi, tidak apa-apa, yang penting usaha terus ya. Nah, sekarang hari ini juga kita peringati sebagai Hari Komunikasi. Orang Katolik sudah memperingati sebagai Hari Komunikasi, yaitu kita di rumah kita berkomunikasi juga ya dengan orang tua, dengan anak saudara, kita berkomunikasi dengan baik. Kalau ada yang tidak kita mengerti ya kita tanyakan atau kita minta. Salah satu contoh komunikasi dengan Tuhan adalah lewat doa. Oke, sekarang mari kita tenang, kita berdoa penutup. Setelah itu kita selesai dan kita menyanyi ya. Oke.
kita tenangkan hati. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mempersatukan kami semua di dalam rumah-Mu. Ya Tuhan, tolong jagalah kami selalu, ingatkanlah kami jika kami berbuat salah, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Juga kami berdoa kepada keluarga yang sudah meninggal, semoga Engkau memberikan penghiburan dan tempat terbaik bagi mereka, yaitu di dalam rumah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang kita lihat adik-adik yuk, sambil kita juga menyanyi di rumah, kita bernyanyi lagu penutup. Kalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal di dalam kamu, di dalam bisa dengan kaki.